Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, kembali kita bertemu di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, GKJ Jalung Catur, edisi Jumat 4 Maret tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci. Tolong kami untuk semakin sungguh-sungguh mencintai firman-Mu, untuk semakin sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam segala aspek kehidupan kami di sepanjang waktu kehidupan kami di dunia ini. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 8 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 yang akan dibacakan oleh adik Asto, salah satu murid sekolah minggu GKJ Jalung Catur. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 8 ayat 9 sampai 11 yang demikian. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Asto. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberi tema dikasihi bukan dimusuhi. Perempuan berzina itu akan dilempari batu sebagai bentuk hukuman sesuai dengan aturan agama waktu itu. Tuhan Yesus dicobai orang banyak itu untuk menilai perempuan tersebut. Tetapi Yesus justru membebaskannya sehingga orang banyak itu bubar. Tinggal Yesus dan perempuan itu. Kedatangan Yesus bukan untuk memusuhi orang yang berbeda dari apa yang kita pikirkan atau lakukan, dicap sebagai musuh. Menilai orang bukan hanya yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan. Pendekatan lebih baik daripada melihat dari jauh. Allah datang ke dunia supaya melihat sendiri betapa celakanya manusia berdosa. Yang berdosa itu perbuatannya, bukan manusianya. Yesus melihat dari sisi manusianya yang layak untuk dikasihani, bukan dimusuhi. Manusianya masih bisa diperbaiki jikalau dosa itu diampuni. Kita perlu memeriksa diri di hari tua. Apakah masih ada dosa yang kita simpan sampai sekarang? Selesaikan sebelum orang lain memberi cap kepada kita ketika menutup mata. Dikasihi itu dibela dan didekati secara manusiawi. Perempuan itu akan dilempari batu sampai mati. Yesus membela karena cara itu tidak manusiawi, walaupun dengan alasan agama. Kalau masih bisa diajak bicara dan mau bertobat, kenapa tidak ditolong? Kasih yang diajarkan Yesus tidak memusuhi.
tetapi mendekatkan orang sampai menyatu dengan Tuhannya. Semua yang memuji perempuan itu bubar, hanya Yesus dan perempuan itu berdua. Sebuah hubungan kasih yang manusiawi. Manusia diciptakan bukan untuk dimusuhi, tetapi dikasihi supaya bertobat dari kehidupannya yang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk memberitakan dan membiarkan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kasih yang melimpah untuk dapat memberitakan Injil kepada semua orang, baik bagi yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Kepada mereka yang membutuhkan kasih-Mu, kepada mereka yang mulai melupakan kasih-Mu, kepada mereka yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Engkau. Biarkan Tuhan kami mulai menginjili dengan hal-hal yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.